mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang tidak makan babi. Ini perkara satu manusia. Bagaimana dengan Kristen yang 1-2 miliar memiliki masalah masing-masing? Berapa kali Roh Kudus harus naik turun mendengarkan jawaban dari Bapak untuk menjawab pertanyaan orang-orang Kristen? Silakan. Oke, gini Bang. Sebelum ke makan babi-babi ini ya, yang pertama Roh Kudus tadi. Abang bilang kalau Roh Kudus di agama Islam itu bukan ke orangnya tapi masuk ke Alkitabnya. Sampai di sini saya merasa lucu dan geli satu itu satu. Yang kedua masalah kalau itu poin pertama, geli saya rasa Roh Kudus di Islam itu ke Al-Qur'annya masuk. Nah, itu ya Bang, nanti Bang jawab ya kalau itu. Yang kedua, satu dulu boleh? Enggak, maksudnya enggak, ini mau ku jawab supaya kan tidak panjang lebar saya juga. Enggak. Ini kan geli, Anda kan geli dengan konsep itu. Iya, maksudnya nggak usah Bang jawab, nggak apa-apa lah. Tapi ini mau ku bilang lah, nggak bisa dong. Anda menghina dengan mengatakan geli. Saya lebih geli lagi. Saya lebih geli lagi. Oke, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus bukan berupa Al-Quran, Nona. Nabi Muhammad kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh ajaran dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad Nabi, yang lainnya bukan Nabi, yang lainnya tidak kedatangan Roh Kudus. Maka Nabi Muhammad yang perintahkan untuk menyampaikan apa yang diterima dari Roh Kudus, maka Nabi Muhammad menyampaikan pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kudus mana Juma? Roh Kudus mana Juma yang datang dari Muhammad? Roh Kudus mana? Sabar dulu Bang. Sabar. Karena sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu hanya dicuri oleh Kristen Indonesia dari Al-Quran. Luar negeri tidak mengenal kata Roh Kudus. Boleh saya bertanya, di dalam bahasa Yunaninya Roh Kudus apa? Siapa Bang tanya ini? Saya tanya kepada Anda yang tertawa barusan. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kurang tahu Bang kalau Yunani. Nggak tahu, tapi Anda tertawa. Kitab Anda itu, dengar. Kitab Anda itu aslinya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Roh Kudus itu bahasa Arab. Roh itu bahasa Arab. Kudus itu juga bahasa Arab. Kenapa Anda memahami kata Roh Kudus? Habis itu saya katakan Anda tertawa. Padahal bahasa Yunaninya yang ada di dalam kitab saudara itu pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneumahotheos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Tapi orang Kristen ini diajarkan menipu, diajarkan menyamar, licik seperti ular, cerdik seperti merpati, jinak seperti merpati. Maka istilah Roh Kudus dari Quran dicuri, dirampok masuk ke dalam Bibelnya orang Indonesia. Karena berasal dari penjajah, maka karakter Bibelnya pun berkarakter penjajah, suka merampas milik orang. Sudah begitu kalian yang merasa pemilik. Sampai ada yang naik, Roh Kudus mana semua? Roh Kudus mana semua? Saya yang harusnya bertanya. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman karena Anda naik di sini tadi santun, saya berupaya sebisa mungkin mewaraskan Anda yang sudah gila akut. Di Kristen itu bahasa Yunaninya pneumahotheos. Hadirkan di sini ya pemikir-pemikir dari Kristen, suruh hadapi saya. Pneumahotheos itu bisa diartikan hantu suci. Jadi yang datang di dalam diri-diri Kristen itu adalah hantu suci alias setan. Gitu, berdasarkan original teks, bukan bahasa Indonesia yang di dalamnya ada saduran atau asupan dari bahasa Al-Quran. Nah, saya kembali. Jadi Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menerima sebagai penghibur. Lalu kemudian ajaran Roh Kudus ini diterima oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Roh Kudus itu kepada para sahabat-sahabatnya. Iqra, salah satunya wahyu pertama, pemberitaan pertama, ketetapan pertama, petunjuk kebenaran pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Itu terjemahannya. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Roh Kudus selama 22 tahun lebih, terjadi peperangan di mana-mana. Para penghafal Quran itu banyak yang gugur di medan perang. Maka dikhawatirkan kemudian ajaran Roh Kudus ini hilang. Maka dibukukanlah, lahirlah Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi seluruh keterangan, seluruh ketetapan, kata Yesus, dia akan mengajarkan kepada segala kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, cakupan dari tiga hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, ketetapan dan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, lihat Al-Quran. Karena pemberitaan Roh Kudus ada di Al-Quran, bukan pada diri orang-orang yang ada di Islam. Kecuali orang Islam kemudian menjalankan apa yang menjadi hukum yang termaktub dalam Al-Quran, maka pada diri-diri manusia Islam itu ada Roh Kudus. Karena mereka menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di Kristen, polanya yang saya pertanyakan kepada saudara, Anda habis ini boleh berbicara sampai 2 jam. Tapi dengarkan pertanyaan saya. Yohanes 16 mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus ini bukan sentralisasi, bukan sumber satu-satunya, tetapi masih ada di belakangnya yang memberikan materi. Karena dia katakan oleh Yesus, ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Roh Kudus ini datang kepada saudara, dan Anda kemudian menemukan masalah dalam hidup saudara, contoh, misalnya ada orang dalam Kristen yang mati meninggalkan hutang. Apa solusi dari Roh Kudus kepada Anda ketika ada orang Kristen mati meninggalkan hutang? Silakan, saya ingin tahu apa ajaran Roh Kudus itu terhadap Anda. Sementara Yesus mengatakan, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Silakan Anda tunjukkan apa yang Roh Kudus Anda bisikkan ketika ada orang Kristen mati meninggalkan utang. Belum lunas utangnya, mati dia. Bagaimana solusinya? Silakan, berdasarkan bisikan dari Roh Kudus. Ya, halo. Halo. Ya, mengenai utang nanti ya, ini mengenai Roh Kudus ada hubungannya juga masalah pelecehan tadi ya. So, umpama ada tadi pendeta yang melakukan maksiat, nah itu tadi kan, yang salah juga bang bukan Roh Kudusnya, ya oknumnya yaitu pendetanya. Tapi kan ada Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Ya ini mas jawab lah. Tapi kan ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah ini bang, Roh Kudus itu memang dia itu bang diutus turun dari surga itu. Dia tujuh apa? Mengingatkan dari itu tadi, untuk mengingatkan dari jalan yang buruk atau yang sesat, menghibur hati. Pokoknya itulah tugas Roh Kudus tadi. Nah, kenapa ada pendeta yang melakukan maksiat? Jadi gini bang, Roh Kudus itu atau Tuhan itu demokrasi. Artinya di sini apa ya? Tidak ada pemaksaan bang. Sebenarnya Roh Kudus itu, pendeta itu sebelum melakukan maksiat tadi bang, sebelum melakukan maksiat tadi, udah diingatkan di dalam hatinya, jangan, nggak boleh kamu lakukan itu dosa. Udah diingatkan bolak-balik bang, tapi karena si pendeta ini nggak mau mendengar bang, tetap dia melakukan. Jadi Roh Kudus ini dia tidak mau memaksakan diri bang gitu. Tapi sebenarnya tugasnya udah dilakukan, mengingatkan bahwasanya itu salah, nggak boleh, itu dosa. Tapi si pendeta ini mungkin itu ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi. Dia mengeraskan hatinya. Dan dia nggak mau mendengarkan. Ya udah dia melakukan itu. Jadi si Roh Kudus ini dia
nggak salah. Karena apa? Dia udah melakukan tugasnya sebelum pendeta tadi melakukan pelecehan apa tadi atau maksiat tadi, udah diingatkan tapi dia nggak mau. Ya udah gitu. Jadi yang pendetanya yang salah. Begitu Bang kalau masalah ke situ. Jarum. Jadi bukan berarti tidak jaminan. Ini juga semua orang Kristen tahu, dan kalau ada pun saya salah ngomong, mohon maaf, tapi memang betul. Tidak jaminan kalau sudah Kristen masuk surga. Tidak semua Kristen itu udah Kristen jaminan masuk surga. Jadi begitu juga kalau udah Kristen tidak akan bakal melakukan dosa. Enggak, kalau dia ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi, udah diingatkan jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi, udah diingatkan bolak-balik, tapi dia nggak mau dengar. Ya udah, bukan Roh Kudus yang salah begitu, Bang. Bukankah Roh Kudus itu Tuhan? Iya, Tuhan, roh Nah, Tuhan itu. berarti Tuhanmu kalah. Tuhanmu kalah dari pendeta. Itu yang saya bilang, Bang. Tuhan itu ngasih. Tuhan sudah ada dalam diri seorang pendeta. Ketika Tuhan ada dalam diri seorang pendeta, Tuhan sudah mengatakan jangan kau berdosa. Tapi pendeta berkata, siapa lu? Gue mau berdosa. Lu ngapain rupanya? Kalah Roh Kudusmu. Kalah Tuhanmu dari pendeta. Bang. Oke, kalau bahasa Abang pun kalah, Abang bilang, oke, nggak apa-apa, Ya Bang. kan, Tapi kan Roh Kudusnya dalam dirinya katanya. Iya, dengar Bang. Maksudku kalau bahasa Abang bilang pun kalah, Roh Kudusnya atau kalah Tuhannya nggak apa-apa. Tapi di sini yang saya bilang dari Itu fakta. pertama tadi itu, iya Bang. Tapi di sini bukan kalah sebenarnya. Tuhan itu bisa saja langsung membalikan. Tuhan. Tapi gini, Tuhan ada itu di dalam diri. hati. Dengar Bang, Tuhan itu mau melihat hati umatnya itu, dia mau atas Tuhan sudah ada di dalam sendiri. dirimu. Tuhan sudah ada dalam dirimu. Sudah mengingatkan dirimu. Langsung loh, di dalam dirimu loh Tuhan itu ada. Tapi kemudian faktanya, ternyata kamu lebih memilih bermaksiat daripada Tuhan yang ada dalam dirimu. Ini gimana ini ceritanya nih? Roh Kudus ada di dalam dirimu, mengajarkan kamu jangan melakukan maksiat, tapi kamu lebih memilih maksiat, padahal Tuhan ada dalam dirimu. Berarti kalah Tuhan. Dah kok. Tuhanmu kalah. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan Kalau itu mau gimana? Kalau Tuhan itu mau memaksakan bisa-bisa aja, tapi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu mau melihat atas kesadaran kita, kemauan kita sendiri. Lah, mau kalau begitu kita... kembali ke berarti masuk sistemnya Islam berarti. Gimana itu? Iya, di Islam Nggak itu kan ada Islam diajarkan jangan melakukan ini karena ini dosa. Iya, jadi kan nggak ada paksaan bagi Tuhan itu, Bang. Nah, Harus sekarang dipaksa. bedanya Roh Kudus yang adalah Tuhan ada di dalam diri orang Kristen. Tapi orang Kristen masih bermaksiat. Tuhan sudah ada dalam dirinya, tapi masih bermaksiat. Iya, Gimana dong? tapi manusianya nggak mau mendengar, Bang. Kita nggak mau Bukan masalah mendengar Roh Kudus manusianya. tadi. Tuhan sudah ada di dalam diri orang tersebut. Iya, tapi ditolak kan, ditolak. Nah, sama berarti orang Tuhan kalah tadi. dong. Nah, bukan kalah. Tuh udah dibilang Tuhan itu kasih kebebasan. Kau mau Lah, mendengar kalau aku, begitu kembali ayo. ke konsep Islam. Anda meniru kami Ya berarti. terserah lah, Bang. Pokoknya begitulah yang saya dengar kembali gini loh. Tuhan itu kau mau mendengarkan aku, ayo. Kalau kau mau mendengarkan aku, menjalankan Loh, kenapa larinya ke Islam? Kenapa meniru ke Islam? Aku nggak ngerti, Bang, Islam kayak mana. Pokoknya aku kurang paham kalau ajaran Yang Islam, Anda Bang. katakan barusan itu terserah, kehendak bebas. Tapi Tuhan sudah memberikan ketetapan. Anda tinggal pilih. Anda mau milih taat atau Anda mau milih kufur, ingkar. Oh iya, kembali ke Islam berarti.
Lalu fungsi Roh Kudus dalam diri tubuh kalian itu apa? Mengingatkan, Abang. Terus saya bilang, kembali ke Islam tapi berarti. ada di situ otoriternya untuk memaksa. Berarti hanya Kristen ini hanya berlebay-lebay banget dengan mengatakan mereka ada Tuhan dalam dirinya. Ternyata yang ditiru Islam. Islam yang ditiru. Kupikir ada kelebihannya. Setelah Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen, punya kelebihan. Ternyata nggak ada sama sekali. Malah konsep itu menjadikan Tuhan kalah daripada manusia. Padahal Tuhan sudah ada di dalam mencengkeram dirinya. Coba, kalau ada orang kerasukan setan, maka setan yang berkuasa atas orang tersebut. Ini ada Tuhan yang merasuki kemudian manusia. Tuhan tidak bisa berdaya terhadap manusia tersebut. Gimana ceritanya Tuhan kok jadi lemah daripada setan? Atau jangan-jangan Kristen ini cuman apa, jurus menipu lawan. Kami anak Tuhan loh. Biar dianggap paten gitu loh. Tapi ujung-ujungnya sama seperti Islam kaidahnya. Kenapa seorang pendeta bermaksiat? Karena dia sudah dikasih pilihan, Bang. Dia mau melakukan atau ini Tuhan ingin melihat. Loh, kok Islam banget? Lalu fungsinya Tuhan Anda tuh duduk bercengkrama di dalam diri Anda itu ngapain? Iblis aja kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, iblisnya berpengaruh terhadap tubuh itu. Ini kok ada Tuhan cuma nonton situ, lebih kali. Jadi kalau ada seorang pendeta melakukan persinahan, Tuhan ada di dalam dirinya, ikut-ikutan dong. Tuhan ikut-ikutan dong di situ. Ketika ada orang Kristen melakukan pencurian, Tuhan ikut-ikutan mencuri dong. Yang benar adalah aturan Tuhan termaktub di dalam Torahnya orang Nabi Musa, orangnya Nabi Musa. Yang benar adalah aturan bagi seluruh umat manusia tertera di dalam Al-Quranul Karim. Ketika ada manusia Islam yang tidak melakukan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka orang itu meninggalkan hukum Tuhan. Ketika ada manusia Islam melakukan maksiat, berarti orang itu tidak menjalankan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru betul. Tapi kalau di Kristen, Tuhan ada di dalam diri kami. Bahkan kami ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kami ini adalah anak-anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan bermaksiat. Alamak. Berarti konsep Kristen itu, yaitu tadi, cuman mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Padahal pneumahotheos itu bukan artinya Roh Kudus, tapi bisa jadi hantu suci atau hantu murni, atau apa itu ya, dewa murni atau teos murni atau apalah artinya. Yang jelas itu bukan Roh Kudus. Kristen di luar negeri tidak kenal kata Roh Kudus, cuman Kristen di Indonesia yang ikut-ikutan terhadap Islam. Kalau konsep Roh Kudus itu seperti Kristen, ketika kemudian ada orang Kristen mau bermaksiat, maka Roh Kudusnya permisi, tabe dikeluarkan dulu nah. Ketika kemudian orang itu memuji-muji Tuhan, wah Tuhan Bapa di surga, Roh Kudusnya masuk lagi, permisi masuk ya. Begitu bermaksiat, Roh Kudusnya permisi, aku pamit ya. Kalau di Islam, ketetapan yang ada dalam Al-Quranul Karim mengajarkan manusia bertuhan kepada Allah untuk melakukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, bukan melakukan kemudian sesuatu ya masuk dalam manusia. Sekarang pertanyaan saya, tolong kau tunjukkan original teks kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Kita uji dulu di situ, silakan. Silakan. Sekarang gua tanya Juma sama lo. Jangan kau bertanya dulu, saya tanya dulu. Di mana orang Kristen mengambil kata Roh Kudus? Di mana orang Kristen mencuri kata Roh Kudus? Di mana?
Di bahasa Yunani nggak ada, bahasa Ibrani tidak ada. Kata Roh Kudus itu Anda rampok dari mana? Itu dulu. Jangan seenak perut Anda naik ke sini, Anda tak ada ilmu. Silakan Anda jawab. Dari mana Kristen Indonesia merampok kata Roh Kudus? Silakan. Merampok. Ya. Ya, merampok. Ya. Roh Kudus itu ada tinggal pada manusia, orang yang percaya. Koplak. Ya? Saya tanya Koplak. dari mana Kristen mengambil kata Roh Kudus? Goblok, Juma. Saya ulang lagi. Pertanyaan yang ketiga. Dari mana Kristen mencuri kata Roh Kudus? Sekarang gua tanya sama lu. Gimana Ustadz atau ulama yang memperkosa? Kau istirahat dulu, kau istirahat. Kamu istirahat dulu. Istirahat. Kalau Anda melihat penyakit AIDS itu sumbernya dari mana, Anda malu mengatakan itu. Sumber penyakit AIDS itu dari kalangan Kristen. Oke? Itu yang Anda harus pahami. Kenapa dari Kristen sumber penyakit AIDS itu? Kenapa? Ya karena seks bebas. Itu. Bang, bisa saya lagi ngomong, Abang? Bisa. Pertanyaan saya tadi. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan saya tadi, apakah Roh Kudus ini Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia masih mendengarkan dan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Terus, kalau ada masalah di Kristen, dia kan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia laporan kemana? Kurang paham, Bang, pertanyaannya. Loh. Yesus mengatakan tentang Roh Kudus, dialah yang akan membimbing kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran. Ya. Nah sekarang kalau Kristen memiliki masalah, kan Roh Kudus yang mengajarkan. Iya, benar. Nah, Roh Kudus ini sebelum dia menjawab, dia tanya kepada siapa dulu? Nggak ada tanya-tanya. Lalu sumber informasinya, ajarannya dari mana? Ya kan dah saya bilang tadi, Bang, Roh Kudus itu ya rohnya Tuhan, dia sendiri. Ya, terus kenapa kalau Roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Maksudnya berkata-kata dalam diri sendiri gimana, Bang? Kan udah saya bilang tadi, dia berkata-kata ke kita, Bang. Jangan lakukan, itu dosa loh. Nah, tadi Yesus mengatakan, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dia sampaikan. Pertanyaan saya, Roh Kudus ini mendengarkan dari mana? Nggak tahu ya, karena nggak mungkin dia mendengarkan karena dia bilang Roh Kudus itu ya rohnya Tuhan. Jadi suara siapa yang mau didengar orang itu? Nah, kalau rohnya Tuhan, kalau rohnya Tuhan, kenapa dia masih tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Mana? Yang mana tidak berkata-kata? Di mana tadi? Yohanes 16 tadi, Anda sendiri yang membacakan, masa Anda lupa? Iya. Ya kepanjang kali, Bang. Jadi kan memahami suatu paragraf itu pun susah, apalagi suatu Nah, Roh Kudusmu tidur berarti. Masa ada Tuhan di dalam dirimu? Ya, kan yang iya, gitu aja ngeluh. Enggak jaminan orang Kristen itu semua suci, enggak jaminan. Nah, memang enggak ada, emang ada Kristen suci? Enggak ada Kristen suci satupun. Namanya Kristen mana ada suci? Iya, terserah lah, Bang. Allah sepuas ya, itu Bang. Penting orang penuh. Iya, enggak apa-apa. Saya gimana harus mau suci bedakan, orang makanya syarat sah nikah enggak ada? Gimana ceritanya mau suci? Mau tegur tadi si Icia, Bang, itu jangan dia melakukan ucapan yang kasar, yang kotor. Coba Yohanes 16 nomor 13 Anda baca. Harus kita bedakan kita dengan mereka. Itu mau saya bilang tadi, rupanya dia pun mengegas. Jadi harus nggak bisa, karena Kristen itu nanti baik setelah Indonesia merdeka, Mbak. Iya, maksudnya sebelum Indonesia saya merdeka. Harus bedakan, Abang menghujat, mengolok-olok, silakan, Bang. Sebelum Indonesia merdeka, Kristen itu. Silakan Anda baca Yohanes 16 nomor 13. Ya. Bentar, 16 ayat 13. Iya.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Anda pahami enggak? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti Roh Kudus sudah menyatakan kebenaran, betul? Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu dari mana dia berkata-kata? Berkatalah dari sini, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, dia mendengar dari mana? Maksudnya kayak mana, Bang? Nggak ngerti aku. Loh, katanya Tuhan. Kok Tuhan masih mendengar dari yang lain? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ini apa ini? Tuhan atau apa ini? Memberitakan itu. Kalau Tuhan itu seperti di dalam Al-Quran, innama amruhu ita arada say'an ayyakula kun fayakun. Tetapi ia datang, itu Roh Kudus. Dia akan menimpa kamu dengan seluruh kebenaran. Saya tidak akan. Itulah Bang, itulah itu. Jadi mengenai Roh Kudus, itulah maksudku Bang. Mengenai apa tadi kan udah saya jawab tadi ya, maksiat gitu. Jadi bukan salah Roh Kudusnya, udah saya jawab Bang. Ya tetap salah oknum. Roh Kudus memang nggak pernah salah. Roh Kudus itu datang mengajarkan seluruh kebenaran. Yang salah Anda, karena Anda mengatakan Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang Kristen. Itu yang salah. Roh Kudus itu datang menumpahkan seluruh kebenaran. Dia tidak mengajarkan satu-satu ke orang-orang, enggak, tapi menumpahkan seluruh kebenaran yang dia dengarkan dari Tuhannya disampaikan kepada oknum yang sebagai wakilnya. Itu yang betul. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 16 kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, penolong lain." Jadi ada penghibur lain, ada penolong lain yang didatangi Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan, dan kepenghisapan dunia akan dosa, ditumpahkan seluruhnya ke oknum tersebut, penghibur ini. Nah, dari penghibur inilah yang menyampaikan kepada orang-orang terkait tentang kebenaran, penghakiman, tentang kemudian penghisapan dunia akan dosa. Bukan datang ke orang-orang masing-masing. Bukan. Karena itu tadi Roh Kudus ini ketika dia datang kemudian memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi dia memimpin itu kepada seluruh manusia dengan mengajarkan seluruh ajaran yang didengarkan dari Tuhan sekaligus diberikan kepada penghibur. Penghibur inilah yang menerima segala kebenaran dari Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran atau Roh Kudus datang menyampaikan segala kebenaran sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan dari Tuhannya itulah yang disampaikan kepada wakil Tuhan berupa manusia, yaitu penghibur. Jadi di situ ada tingkatan. Yang pertama adalah Allah mengutus kemudian Roh Kudus kemudian mendatangi penghibur. Penghibur inilah yang menghibur manusia dengan hukum-hukum yang didengarkan dari Roh Kudus, yang mana Roh Kudus ini menerimanya dari Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang dikatakan Al-Quran, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq
yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus telah menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu baru betul. Berarti Roh Kudus sudah datang mengajarkan selama 22 tahun lamanya, sehingga ketika Nabi Muhammad menghafal isi daripada pengajaran Roh Kudus disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafal. Lalu kemudian mereka membukukan ajaran Roh Kudus tersebut, lahirlah Al-Quran sebagai buku panduan hukum. Maka berbicara mengenai militer, berbicara mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, kemudian pemerintahan dan seterusnya, tersimpul seluruhnya hukum-hukum itu di dalam Al-Quran. Makanya ada yang disebut syariat. Islam, negara bisa menjadikan hukum Al-Quran sebagai asas negara. Berbeda dengan Bible. Sehebat apapun satu negara, Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas hukum negara. Kalau Al-Quran, berapa banyak negara di muka bumi ini yang menjadikan asas Al-Quran sebagai hukum negara. Sekarang permasalahannya adalah ketika Indonesia diserang oleh musuh, lalu kemudian Indonesia secara undang-undang bubar. Apa yang menjadi undang-undang kita setelah Indonesia dibubarkan untuk bersatu kembali? Al-Quran. Tetapi kalau isinya negara kita ini adalah Kristen, apa yang menjadikan asas negara setelah kemudian negara ini bubar? Adakah Bible bisa dijadikan sebagai panduan bernegara? Tidak ada. Makanya tidak ada negara yang berasaskan Bible. Amerika, negara adik kuasa. Bisa nggak Amerika membentuk negaranya dari Bible? Hukum-hukum Bible? Nggak bisa. Tetapi kalau Al-Quran, negara Indonesia bisa dibentuk, dibangun berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang Roh Kudus sebutkan. Inilah yang Yesus sampaikan. Bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Sebab apa yang disampaikan kepadamu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya untuk disampaikan kepadamu. Makanya di Islam, sekedar untuk menentukan kapan jatuhnya hari pertama puasa, sekedar untuk menentukan kapan lebaran, Al-Quran harus menjadi panduan. Para ulama harus duduk melakukan sidang, menentukan berdasarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan di Kristen, antara pendeta satu dengan pendeta lain ribut masalah satu hukum. Nah, Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tidak bisa, karena Roh Kudus itu datang mengajarkan, menumpahkan segala firman. Harusnya Roh Kudus ketika datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Nah, itu Roh Kudusnya bekerja. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya Roh Kudusnya. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Roh Kudus pernah datang kepada Yesus, menyampaikan segala firman kepada Yesus. Dan mereka telah menerima firman itu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata Roh Kudus mengajarkan kepada Yesus bahwa kamu itu utusan Tuhan. Dan sampaikan kepada muridmu bahwa kamu itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Sedangkan Kristen mengatakan ada Roh Kudus dalam diri kami. Itu salah. Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka pada dirinya kepenuhan Roh Tuhan yang tak terhingga. Nah, berarti kalau Anda mengatakan bahwa di dalam diri Anda ada Roh Tuhan, berarti Anda nabi. Anda nabi-nabi, sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Daniel, sama seperti Yeremia, Salomo, kalian ini. Tapi faktanya ternyata tidak. Ketika Nabi Musa datang sebagai wakil Tuhan, membawa Roh Kudus untuk menyampaikan risalah kenabiannya, kerasulannya kepada kaumnya Bani Israel, ada nggak kemudian nabi lain menentangnya? Nggak ada. Ada nggak menentang nabi lain penentangnya? Nggak ada. Nanti ada penentangnya dari orang-orang di luar daripada kelompoknya, atau dari kelompoknya tapi tidak mau mendengarkan ajaran Roh Kudus yang datang melalui Taurat. Ketika Yesus datang, ada nggak muridnya yang menentangnya? Nggak ada.
Tetapi setelahnya ada penentangnya, yaitu yang di luar daripada kelompoknya, yang menentang ajaran Roh Kudus yang datang kepada Yesus. Ketika Nabi Muhammad datang, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ada nggak penentang Nabi Muhammad dari kalangan umatnya? Nggak ada. Umatnya manut terhadapnya. Kenapa? Karena mereka kompak mengikuti ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, dan ajarannya dituangkan dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran, tersimpul dalam Al-Quran. Maka umatnya kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai kalimat yang datang dari Roh Kudus yang diterima kemudian daripada Allah, sehingga umat Islam kompak. Asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ada nggak mereka bertentangan? Nggak ada. Kenapa? Karena panduan Roh Kudus itu antara satu dengan yang lain itu sama. Tidak ada Roh Kudus bertentangan. Hari Jumat, apakah kemudian ada orang yang beribadah hari Kamis selayaknya hari Jumat di Islam? Nggak ada. Seluruh umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Seluruh umat Islam kompak sholat Jumat di hari Jumat. Tidak ada sholat Jumat di hari yang lain. Sama seperti di Kristen, hari Sabat ibadahnya di Minggu. Sudah jelas-jelas Sabat artinya Sabtu, dia ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena tidak kompak. Kenapa tidak kompak? Karena di Kristen tidak ada Roh Kudus. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya subuh jam 5. Roh Kudus yang satu mengatakan kita sholat isya yuk, padahal jam 5 subuh. Roh Kudus yang lain kita sholat maghrib yuk 3 rakaat, padahal waktunya subuh. Yang lain mengatakan kita sholat zuhur yuk 4 rakaat, padahal waktunya subuh. Kenapa seluruh dunia Indonesia, seluruh dunia umat Islam itu sholat subuh 2 rakaat? Karena mereka dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus ajarannya tidak mungkin bertentangan. Namanya dia mendapat bimbingan dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin pelin-pelan. Katanya dikatakan, apa yang diucapkan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu disampaikan. Berarti sumber satu dari Allah. Allah tidak mungkin pelin-pelan. Nah itu fakta, itu real. Itu baru betul. Hukum daripada Roh Kudus ketika ia datang mengajarkan ketetapan hukum kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai penuntun litubayyinal nas untuk seluruh umat manusia, mengajarkan satu pondasi keimanan, yaitu Islam. Tidak ada dua, cuma satu, yaitu Islam. Islam adalah SOP. Yang melakukan SOP disebut Muslim, yang tidak melakukan SOP disebut kafir. Nah kalau di Kristen, mana yang betul? Sekte ada 6 ribuan. Roh Kudusnya mana yang betul? Yang satu mengatakan boleh dimakan, satu mengatakan jangan dimakan, boleh hari Minggu, boleh hari Sabtu. Mana Roh Kudus ini? Yang betul yang mana? Ternyata Kristen salah konsep tentang Roh Kudus. Maka kalau Bang Suma hilaf, siapa yang salah? Bang Suma. Bukan Islam yang salah, bukan Roh Kudus yang salah. Bang Suma karena tidak menjalankan ajaran Roh Kudus yang datang melalui Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika umat Islam kembali kepada kesalahannya, masuk ke Al-Quran kembali, mereka bertaubat. Tapi kalau Kristen, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sekte yang lain. Mana yang betul? Protestan diprotes, Katolik diprotes, Advent diprotes, Mesianik diprotes, sampai terpecah sampai 6 ribuan denom. Mana yang betul? Roh Kudus kan cuma satu, dan Roh Kudus tidak mengajarkan hal selain apa yang didengarkan dari Tuhan. Berarti ajarannya cuma satu. Ketika Roh Kudus mengatakan ibadah hari Sabtu, titik, seluruh Kristen sedunia hari Sabtu. Ketika Roh Kudus mengatakan makan babi, maka seluruh orang Kristen di dunia makan babi. Ini ada yang tidak makan babi. Yang mana yang Roh Kudusnya? Oh ternyata kata Roh Kudus itu cuma diambil di Al-Quran, numpang tenar. Numpang tenar. Sampai meninggalkan kemudian konsep Roh Kudus. Karena konsep Roh Kudus itu hanya ada di Islam dan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di Kristen tidak punya konsep itu. Cuman ikut-ikutan aja, biar dianggap ajaran benar, pada Roh Kudus itu ngambil dari Al-Quran. Orang Kristen awam ketika ditanyakan sama itu tertawa dia, kaget. Karena selama ini cuman doktrinan dogma gereja, mereka tidak pernah belajar. Masuk ke dunia debat, kaget. Ah, masa? Oh, lama-lama, oh iya betul juga ya.
Nah, jadi kesimpulan saya, Roh Kudus itu hanya bekerja di Islam. Tadinya di umatnya Nabi Musa, kemudian di umatnya Nabi Isa, terakhir bekerja di umat Nabi Muhammad. Di Kristen tidak ada Roh Kudus. Itu kesimpulan saya. Silakan. Dibuka mute-nya, Bu. Dibuka, Bu, mute-nya, Bu. Ya, panjang kali penjelasannya, Bang. Aduh. Dijawab aja, Bu, nggak apa-apa. Nah, itulah dari sekian panjangnya penjelasan Abang itu. Abang bilang pun itu diambil dari Roh Kudus, itu nggak di Kristen, dari Islam itu ajarannya ini semualah pokoknya dicuri, diambil, di apa itu, apapun bahasa Abang, terserah Abang deh. Yang jelas itu hak Abang, dan Abang yang lebih paham. Kalau ada pun di Alkitab seperti di Al-Quran itu ajaran yang di Kristen itu kami curi, dirampok, bahasa Abang terserah Abang. Yang jelas pokoknya itulah, kalau Roh Kudus itu memang ada di agama kami, ada di Alkitab kami, memang kami ada Roh Kudus, dan itulah yang diutus Tuhan itu setelah Yesus naik ke surga. Jadi itulah yang mengingatkan kami, tapi di sini nggak ada sistem paksaan lah bahasanya. Bukan berarti kalah Tuhan kami, boleh-boleh saja Tuhan memaksa, tapi itu tadi tidak ada paksaan. Tuhan mau melihat hati setiap manusia itu dengan kerelaan hatinya, dia mau enggak. Kalau itu pun Abang bilang tadi juga kami meniru ajaran dari Islam, monggo terserah Bang gitu. Kalau itu mau ditiru, kalau ditiru pun untuk hal yang baik-baik, kenapa enggak gitu kan. Kalau hal untuk kebaikan pun ditiru, kalau yang bagus-bagus ditiru kan enggak, ya enggak apa-apa. Tapi saya enggak membenarkan juga itu 100% ditiru, tapi enggak berarti juga saya menyangkal. Kalau Abang bilang itu juga ajarannya ditiru, enggak apa-apa, tapi di ajaran kami itu yang mau saya jelaskan. Jadi bukan berarti Tuhan itu kalah, makanya mau jadi terjatuh ke dalam dosa. Ada umat Kristen yang melakukan dosa gitu, tapi tuh Roh Kudus tadi udah mengingatkan, tapi nggak mau mendengar, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Itu sih. Kalau soal yang Abang bilang itu dicuri ajarannya, berarti ajaran Kristen Islamnya itu nggak ada paksaan gini-gini ya. Ya terserah deh Bang. Itu aja sih kalau dari saya. Makasih Bang. Mohon izin turun ya Bang. Makasih Saudari Sese. Iya Bang. Oke, sama-sama. Iya, izin turun ya sama-sama. Abang-abang. Siap. Sebenarnya sih saya kasihan sama ibu ini loh. Jangan cepat mualaf kalau belum waktunya ya Bu. Biar ada hiburan. Al-Quran menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah ia kufur. Tidak ada paksaan. Nah, kebenaran sudah ditorehkan dalam Al-Quran. Manusia ingin mengikuti Al-Quran, silakan. Ingin melanggar Al-Quran, silakan. Ingin menolak Al-Quran, silakan. Yang pasti, Roh Kudus sudah datang atas perintah pencipta langit dan bumi untuk datang meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan itu melalui Nabi Muhammad, lalu kemudian ajarannya dibukukan dalam sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim. Itu. Yang celaka kalau Roh Kudus datang ke masing-masing orang. Wah, Nabi semua kalian itu. Inilah yang dimaksud mungkin Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tepat bukan? Siapakah itu? Siapa itu? Memanggil aku, bermujizat,
mengusir setan pakai namaku. Siapakah itu? Mereka yang merasa dirinya ada Roh Kudus, berarti nabi. Sayangnya palsu. Kalau kita berbicara mengenai ucapan Yesus Yohanes 3 nomor 34, bilangan 12 nomor 6, maka ya saudara Kristen ini bisa diidentikan dengan nabi, karena mereka berbicara tidak ada dalilnya dari kitab terdahulu. Berarti mereka membuat dalil baru. Nah, yang mengajarkan mereka membuat dalil baru itu Roh Kudus. Roh Kudus ini penyampai firman kepada nabi. Berarti orang-orang ini adalah nabi semua. Coba, jika di antaramu, di tengah-tengahmu ada seorang nabi, ya toh? Maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ya kan? Nah, tadi saudara kita CC berbicara tidak ada dalil. Berarti dia sedang berbicara dalam keadaan mimpi. Nah, di dalam dirinya ada Roh Kudus, berarti dia nabi. Nabiya tadi ini karena dia perempuan, Nabiya. Iya toh? Iya. Seorang nabi akan datang berkata-kata sesuai petunjuk dari Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan katanya ada dalam diri mereka. Seenak perutnya berbicara. Berarti mereka ini adalah nabiya. Kalau perempuan, kalau laki-laki adalah nabi. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi. Banyak dong. Waspadalah kepada nabi-nabi. Banyak dong. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Orang Kristen ketika datang dia nyamar sebagai, dia mengaku sebagai domba atau mengaku sebagai guguk? Sebagai guguk. Pada tidur semuanya. Mengaku domba. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bukankah mereka ini melakukan aktivitas sebagai seorang nabi? Apa itu? Berbicara dalam hal baru. Tuhan itu satu di dalam tiga pribadi. Tuhan itu satu hakikat di dalam tiga pribadi. Mana dalilnya? Tidak ada. Berarti dia nabi. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Karena dalam diriku ada Roh Kudus. Wah, Roh Tuhan. Roh Tuhan ini. Apa yang diucapkan kemudian? Tuhan saya satu. Loh, tapi di situ tiga pribadi. Ya, tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah, nabi baru. Apakah mereka semua satu konsep? Seperti itu? Satu konsep berarti nabi-nabi palsu. Ya, bisa jadi kita panggil Nabi Wati boleh. Oleh silakan teman-teman, host, monitor. Siap, Bunda. Iya, disapa tamunya dulu. Saya mau makan jalan kote. Siap. Inces. Push. Dibuka mute-nya. Inces, push. Dibuka mute-nya. Push. Push. Namanya udah unik kali ini. Iya. Push. Push. Oh, mungkin tidur dia, Ustaz. Ya, ditarik lagi yang Kristen, teman-teman. Di sini ada noise, ada kipas. Ya, silakan teman-teman Kristen naik, kita lanjutkan diskusi. Ya, ya. Kalau dibilang kasihan tadi ya kasihan, tapi
memaksakan imannya. Mestinya tadi dia itu bilang aja, Pak Pendeta, saya tidak sanggup diskusi, ini cerdas sekali guru ini yang ada di sini, naiklah ke sini, bela kami, gitu mestinya. Jangan terlalu memaksakan diri. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi, naik. Halo Bang Nano, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dari Protestan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Saya mendengar aja, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bang Nano. Oke, Pak. Ini ada nama unik lagi nih. Halo, selamat malam Pak Baal. Monitor. Wah, naik nggak ada suara ini. Iya, pada tidur kayaknya. Cek. Pemaparan sangat jelas, tuntas, alhamdulillah banyak yang teredukasi. Semoga teman-teman Kristen ya yang selama ini dengan membangga-banggakan dengan kata Roh Kudus, ternyata kalian itu hanya ikut-ikutan saja, ya kan? Sementara narasi Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kata Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Di kitab Anda itu tidak ada. Dan kata Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran menuju atau merujuk kepada malaikat utusan Tuhan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, sang penyampai wahyu kepada para nabi. Yang anehnya kalian itu sudah ngambil istilah kata Roh Kudus yang ada dalam Al-Quran, kalian ambil, dimasukkan ke kitab kalian, lalu jadikan Tuhan. Sudah utusan Tuhan kau jadikan Tuhan, seorang nabi, malaikat juga pun kau jadikan Tuhan. Nah, ini di sini akhirnya apa? Ketika masuk ranah diskusi, maka kalian bingung sendiri. Bingung sendiri jadinya kan. Nabi utusan Tuhan kau tuhankan, malaikat utusan Tuhan kau tuhankan. Bingunglah yang terjadi, apalagi yang naik sekelas jemaat yang tidak begitu banyak menguasai. Aduh, ya Allah. Oke, teman-teman Kristen silahkan naik ya. Pantesan itu di dalam Al-Quran ya, saya teringat di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'murukum ang tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Al-Quran mengabarkan, memberikan sebuah pengajaran kepada kita semua, dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah engkau atau kalian menjadi muslim? Itu diingatkan itu oleh Al-Quran. Di ayat sebelumnya tentang bagaimana maka naliba syarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Al-ayah, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, contoh Nabi Isa alaihissalam, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah atau selain daripada Allah. Akan tetapi para nabi itu pasti berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu
mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan para nabi itu tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan menjadikan para nabi atau seorang nabi maupun malaikat sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itu tidak ada. Nabi tidak ada yang mengajarkan demikian. Nah, berarti kalau ada yang mengajarkan demikian, sudah otomatis bukan dari ajaran para nabi yang diutus oleh Tuhan. Atau pengajar sesat, sebagaimana tadi guru kami sampaikan, nanti akan ada pengajar palsu, nabi palsu, yang mengajarkan dan menyesatkan banyak orang. Itu tadi, karena tidak ada ajaran dari para nabi yang mengajarkan agar menyembah atau menuhankan seorang nabi tersebut atau utusan tersebut. Dan juga tidak mengajarkan menuhankan malaikat. Makanya di dalam Al-Quran, kata Ruhul Kudus merujuk kepada malaikat utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, diambil kata itu oleh kalian lalu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, itu bahayanya. Oke? Aimin. Semangat pagi. Pagi, Bang. Baik, dari sekte mana? Mualaf, Bang. Oh, mualaf. Baik, berarti muslim ya? Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Pada jalan 8 bulan, Bang. Alhamdulillah. 8 bulan. Sebulan lagi melahirkan berarti ya? Nah, 9 lagi. Oke, ini, Bang, ada yang mau disampaikan? Ini kan selama saya Nasrani itu kan, saya itu kan banyak lingkungan orang muslim. Saya itu banyak bertanya-tanya tentang agama Islam. Nah, sebelum agama saya ini, saya membingungkan asal mula kejadian terjadinya Yesus itu dijadikan Tuhan itu sebabnya apa? Itu belum sampai saya temukan. Akhirnya saya ketemu seorang guru, dia menjelaskan asal sebabnya Isa itu dari mana, Yesus itu siapa, dijelaskanlah dari itu. Ada suara saya, Bang? Ada. Nah, ya cuma buat orang Nasrani aja biar memahami tentang keagamaan Islam aja. Asal mulanya kan ini, Kristen itu kan yang dimaksudnya adalah Isa. Pada kenyataannya bukan. Terus ini saya dikasih jalan buat memahamin asal mula kejadian. Kan Islam itu kan biasanya ada sebab, dan sebabnya Allah itu menciptakan makhluknya itu pasti ada sebabnya, Bang. Ada di, kalau salah guru saya itu bilang apa gitu loh, ada sebabnya katanya. Nah, Isa itu, kenapa Maryam itu dipilih sebagai ibu yang betul-betul paling mulia, yang dilahirkanlah Isa, itu sebabnya ada. Itu jawaban di Islam tuh banyak lengkap, Bang. Sedangkan di pendeta-pendeta lain tuh nggak ada sama sekali jawaban sama sekali. Sebab asal mulanya Yesus itu dijadikan Tuhan tuh saya sampai sekarang belum ketemu, Bang, titiknya, Bang. Ya, apa yang didapatkan informasinya sehingga yang di Islam itu bahwa itu kabarnya yang lebih logis daripada yang lain? Yang saya cerna gini, Bang, betul-betul sempurna, Bang. Maryam itu kan keturunan adik dari Nabi Musa. Betul enggak, Bang? Ini gimana ceritanya ini? Justru Anda malah kena giringan oten nanti ketika nanti ada ayat ya ukhta Harun. Ya, makanya saya cuma meluruskan aja. Pokoknya saya ingat saya itu begitu dia Bang. Pokoknya saking mulianya si Maryam ini,
Mulia jangan sih dong. Oke. Tapi intinya kalau di dalam Al-Quran kan menyebutkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam beserta dengan ibunya, kan gitu. Itu sedang menunjukkan Sang Maha Kuasa itu maha hebat. Itu yang hebat itu Sang Maha Kuasa, kan gitu. Tertulis ada di Al-Anbiya, ada di surah At-Tahrim, ada di surah Maryam, ada di surah Ali Imran tentang kemahakuasaan kehebatan Allah. Karena di situ ketika malaikat mengabarkan kepada Sayyidah Maryam, ya kadalikillahu yakhluqu mayasya, begitulah Allah ketika hendak menciptakan sesuatu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menetapkan suatu perkara urusannya, dengan semudah Allah berkata jadi, jadilah dia. Yang sebelumnya Sayyidah Maryam berkata, bagaimana mungkin aku ini bisa hamil sementara aku tidak memiliki suami? Tidak ada seorang pun yang pernah, seorang laki-laki pun yang tidak yang pernah menyentuh aku, kan gitu. Di dalam surah Ali Imran tertulis kan, qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar, kan gitu. Nah, tapi ya begitulah ketetapan Tuhan. Yang hebat itu Sang Maha Kuasa ketika menciptakan seorang hamba tanpa ada ayah, tapi seorang wanita tersebut atau Sayyidah Maryam seorang perawan bisa hamil. Itu yang hebat, itu yang Maha Kuasa, kan gitu. Kalau dalam pandangan Islam. Nah, kalau dalam pandangan teman-teman Kristen yang berbekal biasanya di Lukas 2 nomor 11 dan sebagainya tentang kelahiran, yang hebat itu yang dilahirkan, karena yang dilahirkan itu adalah Tuhan, kan gitu. Itu tapi kalau masuk doktrinnya iman orang-orang Kristen. Kalau kita, yang hebat itu yang menciptakannya, bukan yang diciptakannya. Ya, betul, setuju. Oke, buat teman-teman silakan di TP Belajar posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih love orange-nya digas ya, dan di follow-follow juga akun yang ada di atas semuanya ya teman-teman. Silakan yang masih ada tanda plus warna merah silahkan diklik ya biar hilang tanda merahnya tuh. Oke, buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ayo Tank, sini naik Tank. Yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya, biar ada diskusi ya. Karena kalau kita tidak ada diskusi, aduh pusing. Ya, Ferry, selamat pagi Ferry. Ferry, selamat pagi Ferry. Dibuka dulu kacamatanya biar kelihatan Ferry. Ferry, selamat pagi. Ferry, dibuka dulu kacamatanya Ferry biar kelihatan. Hanya minta naik. Tapi tadi sadar sih ya. Naiknya disadar minta naik ame diturunkan. Minta naik tapi tadi sadar sih ya. Itu ya sambil nunggu Kang ya, sambil ngisi waktu ya. Ketika di situ yang tadi saya bacakan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan sebuah kabar kepada Sayyidah Maryam, di situ kan ketika dia bertanya bahwa tidak mungkin dia hamil, tapi itulah kehendak Allah yang Maha Kuasa, kan gitu kan, bahwa dia akan memiliki seorang anak namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, Nabi Isa ibunya di situ, maka dia menerima ketetapan dari Allah, kan gitu kan ya, menerima ketetapan dari Allah. Nah, saya itu kan kemarin juga bertanya kepada teman-teman Kristen, ada ayat yang sangat unik yang saya baca, yang saya temukan di dalam Lukas 1 nomor dari 45 ke bawah, kan gitu. Karena di situ ketika Maria habis menerima kabar atau setelah menerima kabar dari malaikat, dia memuji Tuhan, dia sampaikan kepada Tuhan, mengucap syukur, kan gitu ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah
juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Di situ kan sebenarnya kita temukan data Maria ketika dikabarkan oleh malaikat, dia dipilih oleh Tuhan, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia memuji kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, kan gitu. Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Tuhan melakukan aduh, baik. Kan seperti itu sebenarnya kalau kita temukan ya. Cuman Oten itu bingung di sini. Padahal Maria sendiri dia berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menerima kabar yang akan dikandungnya adalah seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Kan gitu kitabnya. Bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara dia tidak punya suami? Kan gitu. Yang Maha Kuasa lagi-lagi dalam kabarnya kan gitu. Bahkan diperkuat kabarnya. Karena apa? Karena Elizabeth itu saudaranya yang sudah tua, ya, yang sudah menopause kan gitu, bisa hamil ketika Tuhan berkehendak. Makanya kitab mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan gitu. Nah, makanya di situ Maria bersyukur memuji kepada Tuhan. Tapi anehnya teman-teman Oten malah berpikirnya yang dikandungnya itulah yang Tuhan. Itulah. Lanjut Kang dan yang lain. Iya, Otennya belum ada nih, belum kelihatan bayang-bayangnya dan bau-baunya belum ini tercium. Biasanya kalau ada Oten itu suka halilir bau amis. Nah yang ayo teman-teman Kristen yang mau cerdas, yang mau diskusi, yang mau tercerahkan, silahkan ke sini masuk ya, gratis tanpa dibayar, tanpa dipungut perpuluhan. Noise, iya saya kalau buka mic noise. Ya udah, Tad, lanjut Tad. Sudah habis narasinya. Sudah habis narasinya. Oke. Ya begitulah tadi ya yang saya temukan beberapa data. Sebenarnya kalau teman-teman Kristen cobalah kaji kitabnya lebih kritis lagi, gunakan akal sehatnya. Ketika kalian menuhankan seorang utusan Tuhan itu, benarkah landasannya berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Yesus? Kan gitu. Karena berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus itu menunjukkan kalau Yesus itu sebenarnya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan. Banyak ucapan-ucapan dia memang yang pemanaannya kan alegoris di sana kan gitu ya. Banyak kalimat-kalimat yang perlu ditafsir oleh teman-teman Kristen, tapi penafsirannya itu bukan berarti merujuk kepada dia itu sebagai Tuhan. Itu sebenarnya sebuah kalimat yang diajarkan oleh Yesus. Alipun kamu dong. Oh enggak. Gitu. Oke lah, saya kalau nggak ada Oten agak malas juga bahas kitabnya. Udah capek juga tadi bahas Sobat Oten. Matiin dulu kipasnya, Kang. Ya udah ini pakai headset. Gitu dong. Pakai headset biasa ini. Tapi kedengaran suaranya ya? Jelas. Tapi emang harus dicocok kalau tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak noise. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Kayaknya pada tidur nih yang lain. Tapi emang makin kesini Oten itu makin apa ya, makin langka kayaknya tadi. Paling ada satu dua, sisanya itu tinggal lemah-lemah
Mending masih ayat. Aya wae sih di dieu mah aya wae. Buka lab aya wae. Ya, ini ada Ahayau. Selamat pagi. Ahayau. Halo. Ahayau. Aduh, malum ke disada minta naik ke. Disada atuh long minta naik ke disada. Oh, liur mah. Minta naik tapi tadi disada coba. Besok mah saya mau nyiapin rumput di sini biar pada betah domba-dombanya. Nah, biasanya kalau banyak rumput itu betah domba-dombanya. Res, naik res. Woi, al ontahudun. Enggak, komal kita nggak boleh ngoceh, nggak karuan. Harus komal edukasi, dibikin jadi komal edukasi. Oh, yang mualaf itu Tad, belum ada kabar, kan kemarin tuh gini Tad, masih monitor tuh Tad? Iya, yang kemarin gimana tadi aku juga nunggu tuh. Yang mau mualaf itu kan semalam tuh dia dipanggil sama itu ke Pak Kadesnya, dipanggil kan sama Pak Kades, waktu lab di sini tuh, terus dia ngeiniin, inbox, panggil dulu sama Pak Kades, tapi sampai detik ini nggak ada kabar. Kan di sana tuh mayoritas Kristen tuh, termasuk Pak Kadesnya juga Kristen. Saya takut ada apa-apa, soalnya dia kan sendiri, ibu-ibu sendiri lagi, takut terjadi apa-apa aja. Iya juga sih. Ngeri juga. Soalnya kan mayoritas Kristen, Kadesnya Kristen. Ujung-ujung dipanggil, pantesan kan dia semalam ngomong, itu di bawah saudara saya juga banyak katanya. Kata dia kan. Tapi WA-nya masih ini. Nyambung. Bang Pak Sukron di Jakarta. Bang Pahim. Enggak, Tan. Checklist 1 gitu. Oh, nggak aktif berarti. Ya, kita tunggu kabar berikutnya. Pasti insya Allah kan akan ada kabar lah. Ya, mudah-mudahan. Daerah Poso. Kita si murtad. Kristen bukan agama apa ini? Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ini Bang Ken Santang kok curigaan mulu ya sama Kristen. Emang kenapa kalau mayoritas Kristen langsung jahat gitu pikirannya? Iya, jahat. Emang Kristen jahat. Berarti diajarkan suujon ya di Islam itu ya? Enggak diajar. Emang jahat. Tuhan kalian aja di-kick, di-report dari dunia. Klarifikasi dulu dong, jangan langsung main gitu. Kita ini nggak semua yang seperti abang pikirkan gitu loh. Abang ada ajaran kasih nggak bang? Bukan yang abang bahas tadi yang saya bicarakan. Jangan kemana-mana dulu. Iya, di abang ada ajaran kasih nggak bang? Khawatir, tapi jangan bawa Kristen juga gitu loh. Loh, emang di sana mayoritas Kristen bang? Kalau di sana mayoritas Kristen, terus saya mengklaim mayoritas Islam di sana, nanti abang marah pula. Terus kenapa khawatir seakan-akan Kristen itu bakal ngapa-ngapain dia gitu loh? Loh, kalau khawatir kan boleh aja bang. Boleh-boleh aja kan, sah-sah aja kalau orang khawatir kan bang. Di mata abang Kristen itu selalu salah gitu ya? Emang salah. Emang salah, oh begini ya ajaran orang Islam ya? Iya, emang begini. Emang salah kalau di mata gue emang salah. Lu mau cerita apapun, mau bertingkah laku apapun, di mata gue kalian salah. Nggak ada benernya. Bisa saya pastikan abang ini nggak punya kawan Kristen kayaknya, nggak punya teman. Nggak punya. Malas gua berkawan sama pemakan babi, bau keteknya. Berarti ini nggak cocok ditinggal di Indonesia abang ini. Di Indonesia kan cocok itu kalian kan cuma 5 ekor, 5% kok 5 ekor. Yang nggak cocok itu kalian. Di Indonesia
Di Indonesia mayoritas Kristen apa Islam di Indonesia? Ayo kita diskusi aja, diskusi. Nah, saya terpancing tadi soalnya. Saya juga kepancing sama Anda. Sok. Sama. Berdasarkan Berdasarkan informasi yang kami dapat kemarin, kami terpancing. Wajar kami khawatir. Kenapa terpancing? Karena beliau yang menyampaikan, orang tuanya yang mualaf masuk list bahwa dia itu adalah domba yang tersesat. Begitu dikatakan. Jadi itu yang abang pikirkan kan? Kecuali sudah kejadian dulu. Iya, bisa jadi lebih dari yang kami pikirkan kan gitu. Maka kita diskusi aja sekarang, oke? Ya, tapi saya mau bahas yang Bang Ken Santang tidak suka dengan orang Kristen. Ayo, open cam. Ayo. Salah satu. Ayo. Tidak suka Bhinneka Tunggal Ika. Abang sukanya syariat Islam berarti ini. Berarti abang melanggar hukum di Kalau Indonesia. Muslim ya tentu sukanya syariat Islam. Kalau Kristen apa? Bukan. Kalau Muslim, kalau Anda katakan sukanya syariat Islam ya betul. Kalau kalian memang sukanya apa? Syariat Kristen. Berdampingan. Dia tidak suka dengan lantang mengatakan itu tadi. Ya. Maka saya katakan dia tidak layak tinggal di Indonesia. Kalian yang nggak layak tinggal di Indonesia, penumpang gelap kalian cuma 5 ekor. Pemerintah perlu menangkap ini. Ngapain lu tinggal di Indonesia, ngapain? Lah, saya mau berdampingan dengan yang berbeda dengan saya. Sementara kamu tidak. Kenapa kalian suka protes kalau ada suara azan toa? Kenapa suka protes? Hah? Kenapa? Kenapa suka protes? Kalian. Siapa? Kalian. Saya enggak. Ya lu aja yang enggak, tapi yang lain. Nah, itu yang lu permasalahkan. Nah, saya kan mempermasalahkan Anda. Ya berarti Anda nggak usah menanggapi kalau gitu. Emang blow on otaknya kesumpal lemak babi lu. Saya nggak bawa orang lain. Yang saya bahas Kian Santang. Argumennya tapi gua bawa orang lain, gak bahas lu di sini. Iya, tapi jangan seakan-akan orang Kristen itu sama dengan yang di pikiran Anda gitu loh. Iya, emang di mata Apaan cam lu sini? Mau apa kau? Harusnya kami tuh. Kamu itu udah mewek, dasar minoritas lu, udah minoritas, merajuk, mewek lu. Indonesia ini dibangun Indonesia atas ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini merdeka sama orang Islam. Kamu pendukung HTI. Monyet, cuy, ya. Udahlah, kalau mau curhat jangan naik lah ya. Diskusi aja, kita diskusi. Iya, bisanya mewek, merajuk. Disangkanya gua bakal lulus sama orang kayak gitu. Timnas ku aing sih, aduh. Toko beak ya. Ini saya download. Ayo, iya. Saya kirim di WA-nya. Gampang. Mau bisa diodong. Kalau mau HP. Sok. Ayo silakan. Macam-macam saja yang sok. Sia 5an aing sa RT, aing wani sia sok. Ada, ya Allah. Ya, ini ada yang baru naik. Monitor Repi Herlin. Tidur dia ngorok itu. Tuh kan, ngorok kan. Naikin yang mau diskusi aja, teman-teman moderator. Kita jangan ketipu sama kafir-kafir, mereka itu pura-pura baik, mereka itu nggak ada yang baik, pura-pura baik aja.
sok-sokan, sok keras, naik ke atas sok keras, sok biadab, wah, aing ngarek gelut balik deh ke kampung kalembur sia goblok guru dia aing kadek ku aing sauna. Ayo dibantu di tab-tab layar guys, di tab-tab layar posting ulang dan di share-share. Ini nggak noise tapi harus kayak gini terus angkel aing kayak lengan. Pantas karunya kalau dewek ini. Ada kumaha dia tuh gimana tuh? Pakai mic yang kondensor itu malah noise. Aduh, nggak ada yang banyak kelantun gitu ya. Tapi nggak apa-apa demi kalian semuanya ya. Saya mah rela bercangkel lia. Ria. Oh lia. Diikat di kumis diikat. Bengket ke Ayo teman-teman noten, silahkan naik, kita mengedukasi aja buat teman-teman yang di bawah, kasihan ya. Mungkin teman-teman yang di bawah juga pengen ilmu, ya pengen ilmu. Pokoknya Rahman setia ya sama Teh Mining ya loh. Ya, buaya. Tadi udah mau rungkat ini kayaknya. Sempat kepental saya tadi. Di tab-tab layar teman-teman. Ya buaya. Aduh, coba naik jatuh dari sarada. Ini temanya bagus tadi ya. Anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Wah, keren ini. Kalian pasti bisa menjelaskan tentang ini. Pasti bisa kalian. Anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Wah, ini tema paling keren, guys. Yang pernah dibuka di sini. Ayo. Borongan. Borongan. Gotong royong. Gotong royong. Wah, kata Oten teh hebat. Tuhan saya mah gotong royong atuh kalau menciptakan teh. Emang gotongnya berapa? 3. Aduh, ya Allah. Kesini agung. Salah yang kelihatannya teh hidup teh. Bro, Bang Adi kemana? Ya, Edi. Waduh, ngorok. TikTok teker terbalik jika error TikTok teh. Masa orang lagi tidur bisa naik? Bisa multi? Aduh, tidak balik gini mah. Padahal berbayar ini TikToknya, sebulan 30 hari. Yuk kita cari oten-oten lagi guys. Halo Suron. Sinyalku kurang bagus, oke. Yang oten aja dulu yang naik, yang oten. Ya, bandit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya lagi di dalam pesawat itu, bisa naik. Lagi uji nyali itu. Aduh, untung, Tad, kalau kita pikir-pikir ya, nih, Tad, kalau orang Romawi, zaman dulu ya, orang Romawi ada ke Bandung, kayaknya peyem, dituhankeun ke manehna ke orang Romawi, digana sok kan Singgarantung ya, putih warnanya ya, peyem tuh Singgarantung, anjir, Tuhannya banyak. Aduh, pokoknya nu gantung dituhankeun ke orang Romawi ya, bukan ahli tank, Romawi. Singgarantung kata Tuhan. Udah punah gitu ya, ini teh oten teh ya. Saya mah pengen ke Bandung, ulin nih di Bandung, enak kayaknya ya.
Coba ya ini. Liaulau. 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 Selamat pagi Liaulau. Assalamualaikum. Halo. Bang. Waalaikumsalam. Boleh tanya dikit nggak Bang? 10.000 satu pertanyaan Bang. Gini Bang, misalnya kan ada orang itu terisolasi dari Islam gitu, apakah itu kalau mati itu siksanya diringankan gitu atau gimana? Ya, kalau di Islam Bang, nggak boleh manusia disolasian Bang. Nanti maut paeh Bang. Masa manusia disolasian? Enggak Bang, itu terisolasi Bang dari peradaban gitu. Contohnya kayak di... Maksudnya gimana sih? Manusia disolasi? Atau gimana? Enggak Bang, terisolasi Bang, terisolasi. Oh, terisolasi gitu ngomongnya yang jelas dong Bang. Saya jadi bengong ngulang. Maaf Bang, susah Bang ngomongnya Bang. Ya udah jangan ngomong kalau susah.